Perkenalkan, saya Ade Salomo, saya dari jurusan Teknologi Hasil Perikanan, Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan, Universitas Maritim Raja Ali Haji. Nah, kali ini saya akan membahas tentang pembagian wilayah laut dari mata kuliah Oceanografi Umum dengan dosen pengampu yaitu Bapak Falmi Yandri, SPI MSI. Yang pertama saya akan membahas tentang morfologi laut, yang dimana morfologi laut ini terbagi atas 8. Yang pertama paparan benua, yang kedua lereng benua, dataran tinggi abisal, palung laut, lubuk laut, guyot, ambang laut, serta gunung api laut. Yang pertama saya akan membahas tentang paparan benua. Paparan benua merupakan wilayah laut dangkal yang meluas dari garis pantai hingga kedalaman 200 meter. Paparan benua memiliki kemiringan yang landai dan merupakan bagian dari benua yang terendam air laut. Paparan benua ini biasa tempat yang ideal untuk kehidupan laut karena mendapatkan sinar matahari yang cukup dan kaya akan nutrisi. Lalu yang kedua ada lereng benua. Lereng benua merupakan wilayah laut yang curam yang terletak di antara paparan benua dan laut dalam. Nah, lereng benua ini memiliki kemiringan antara 2 derajat hingga 5 derajat. Lereng benua sering terjadi longsor bawah laut yang dapat menyebabkan tsunami. Lalu ada dataran tinggi abisal. Dataran tinggi abisal adalah wilayah laut dalam yang datar dan luas. Dataran tinggi abisal terletak pada kedalaman 4.000 hingga 6.000 meter. Dataran tinggi abisal ditutupi oleh sedimen halus dan memiliki sedikit kehidupan laut. Lalu ada palung laut. Palung laut adalah bagian terdalam dari laut. Palung laut terletak di zona konvergensi lempeng tektonik. Palung laut terdalam di dunia adalah Palung Mariana yang terletak di Samudra Pasifik dengan kedalaman 11.034 meter. Lalu ada lubuk laut. Merupakan cekungan besar hampir melingkar di dasar laut. Mereka biasanya ditemukan di laut dalam dan dapat berukuran hingga ratusan kilometer. Lubuk laut terbentuk oleh berbagai proses, termasuk tektonik lempeng, erosi, dan sedimentasi. Lalu ada guyot. Guyot merupakan gunung laut datar yang puncaknya telah terkikis oleh aksi gelombang dan arus laut. Guyot biasanya ditemukan di kedalaman laut antara 2.000 hingga 4.000 meter atau 6.562 dan 13.132 kaki. Dipercayai bahwa guyot ini merupakan gunung berapi yang punah yang tenggelam ke dasar laut. Lalu ada ambang laut. Ambang laut merupakan fitur bawah laut yang menonjol yang memisahkan dua badan air. Ambang laut dapat terbentuk oleh berbagai proses termasuk tektonik lempeng, erosi, dan sedimentasi. Ambang laut dapat menjadi bahaya bagi navigasi. Selanjutnya ada gunung api laut, adalah gunung berapi yang terletak di bawah laut. Gunung api laut dapat ditemukan di berbagai kedalaman, dari laut dangkal hingga laut dalam. Gunung api laut dapat aktif atau tidak aktif. Gunung api laut aktif dapat meletus menghasilkan aliran lava, abu, dan gas. Selanjutnya saya akan membahas tentang pembagian wilayah laut. Yang pertama ada berdasarkan terjadinya, berdasarkan letaknya, berdasarkan kedalamannya, berdasarkan intensitas cahaya, serta berdasarkan permukaan vertikal. Yang pertama berdasarkan terjadinya itu terbagi menjadi 3. Yang pertama ada laut transgresi. Laut transgresi terbentuk ketika permukaan air laut naik dan menggenangi dataran yang sebelumnya kering. Ini bisa terjadi karena berbagai faktor seperti pencairan es, pemanasan global, atau pergerakan lempeng tektonik yang menyebabkan peningkatan volume air laut secara keseluruhan. Contohnya itu ada di Laut Jawa. Lalu ada Laut Ingresi. Sebaliknya, Laut Ingresi terjadi ketika daratan mengalami penurunan baik karena tektonik atau proses geologis lainnya, sehingga memungkinkan air laut untuk mengisi area yang sebelumnya merupakan daratan. Contohnya itu ada Laut Banda yang terbentuk akibat penurunan permukaan daratan di sekitarnya. Yang ketiga ada laut regresi. Laut regresi terjadi ketika permukaan air laut mundur meninggalkan wilayah yang sebelumnya terendam oleh air laut menjadi daratan kering. Ini bisa disebabkan oleh berbagai faktor seperti perubahan iklim, peningkatan suhu global yang menyebabkan pencairan es, atau perubahan geologis lainnya. Contoh laut regresi itu ada di Laut Azov. Selanjutnya berdasarkan letaknya itu terbagi menjadi atas 3. Yang pertama ada laut tepi. Laut tepi ini adalah laut yang terletak di tepi benua dan memiliki koneksi langsung dengan samudra. Mereka seringkali memiliki kedalaman yang cukup besar dan merupakan jalur penting untuk perdagangan dan transportasi laut. Contohnya itu ada di Laut Cina Selatan. Lalu yang kedua ada Laut Pertengahan.
Laut pertengahan adalah laut yang terletak di antara dua benua. Mereka sering menjadi jalur perdagangan yang penting dan memiliki peran penting dalam sejarah dan perdagangan internasional. Contohnya itu ada di Laut Mediterania. Yang ketiga ada laut pedalaman. Laut pedalaman adalah laut yang hampir seluruhnya dikelilingi oleh daratan, dengan hanya ada satu atau beberapa jalur kecil untuk masuk atau keluar. Mereka seringkali memiliki karakteristik unik dan menjadi habitat bagi spesies-spesies yang unik. Yang contohnya itu ada di Laut Kapsia. Yang selanjutnya ada berdasarkan kedalamannya itu terbagi menjadi 4. Yang pertama ada laut zona litoral yang kedalamannya antara 0 sampai 4 meter. Zona ini biasanya adalah area yang terletak di dekat pantai dan berada di bawah pengaruh pasang surut. Wilayah ini cenderung memiliki kedalaman air yang dangkal dan merupakan rumah bagi berbagai bentuk kehidupan laut, termasuk banyak spesies yang hidup di antara bebatuan dan atau terumbu karang. Zona ini juga penting bagi manusia karena menjadi tempat bagi berbagai kegiatan rekreasi seperti berenang atau surfing. Lalu ada zona neretik yang kedalamannya itu antara 4 sampai 200 meter. Zona neretik ini biasanya wilayahnya itu terletak di luar zona litoral dan mencakup wilayah yang relatif dangkal di sepanjang tepi benua hingga batas platform benua. Kedalaman air di zona ini bisa mencapai ratusan meter. Zona neretik biasanya memiliki produktivitas biologis yang tinggi karena adanya nutrien yang terbawa oleh arus dan aliran sungai dari daratan. Lalu ada zona batial yang kedalamannya itu dari 200 hingga 2500 meter. Zona batial merupakan wilayah yang laut yang terletak di luar zona neritik dan mencakup besar dasar samudra yang relatif dalam. Wilayah ini memiliki kedalaman yang sangat dalam, biasanya antara 200 hingga 2500 meter. Nah, ciri-ciri laut batial ini adalah cahaya matahari tidak menembus, dihuni oleh hewan laut yang beradaptasi dengan gelap seperti cumi-cumi dan raksasa, dan ikan yang bercahaya. Lalu ada zona abisal, yang kedalamannya itu lebih dari 2500 meter. Biasa ciri-cirinya itu tekanan air sangat tinggi, suhu air yang sangat dingin, dihuni oleh hewan laut yang beradaptasi dengan kondisi ekstrim seperti cacing tabung dan ikan laut dalam. Ini ada berdasarkan intensitas cahaya. Yang pertama itu ada zona fotik yang kedalamannya antara 0 sampai 200 meter. Nah, biasanya zona fotik ini cukup terkena oleh cahaya matahari. Fotosintesis bisa terjadi di dalamnya, dihuni oleh fitoplankton, alga, dan organisme yang membutuhkan cahaya. Yang kedua ada zona twilight. Ya, kedalamannya itu antara 200 hingga 1000 meter. Laut yang terkena cahaya matahari berkurang. Fotosintesis tidak bisa terjadi, dihuni oleh hewan laut yang beradaptasi dengan cahaya redup. Lalu yang ketiga ada zona afotik. Biasanya kedalamannya itu lebih dari 1000 meter. Tidak ada cahaya matahari yang terkena, lalu dihuni oleh hewan laut yang beradaptasi dengan gelap total. Selanjutnya ada berdasarkan permukaan vertikal yang terbagi menjadi 4 zona. Yang pertama adalah zona epipelagik yang kedalamannya itu antara 0 sampai 200 meter. Biasanya zona ini cukup terkena oleh cahaya matahari. Fotosintesis bisa terjadi, lalu dihuni oleh fitoplankton, alga, dan organisme yang membutuhkan cahaya serta suhu air hangat. Lalu yang kedua ada zona mesopelagik yang kedalamannya itu dari 200 hingga 1000 meter. Biasanya cahaya matahari sudah mulai berkurang, fotosintesis tidak bisa terjadi, dihuni oleh hewan laut yang beradaptasi dengan cahaya redup, suhu air yang dingin. Lalu ada zona batiopelagik yang kedalamannya itu antara 1000 hingga 4000 meter. Biasa tidak ada cahaya matahari yang terkena, lalu dihuni oleh hewan laut yang beradaptasi dengan gelap total, serta tekanan air yang tinggi dan suhu air yang dingin. Yang terakhir ada zona abisal pelagik. Biasanya lebih dari 4000 meter kedalamannya. Mirip dengan zona batiopelagik, dihuni oleh hewan yang beradaptasi dengan kondisi ekstrim, memiliki palung laut yang terdalam. Mungkin hanya itu yang bisa saya jelaskan. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.